Salam. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya berterima kasih sama hambanya, Ibu Gembala, Ibu Meli. Saya senang ya ada di sini. Puji Tuhan. Walaupun saya lihat dari tahun ke tahun jalannya nggak pernah bagus ya. Saya tadi ngomong, coba gotong royong yang dekat gereja sini diperbaiki. Ya, tahun ke tahun tetap sama. Ya, harus berubah. Amin. Amin. Langsung melempem. Harus berubah. Amin. Saya hari ini nggak akan bawa firman yang berbicara tentang kesembuhan ilahi, nggak berbicara tentang masa kekudusan dan sebagainya. Hari ini dari jauh hari Tuhan persiapkan sebuah firman akan berbeda dengan khotbah saya yang sebelum-sebelumnya. Buka Alkitab Anda, ada satu orang, saya mau ajak Bapak Ibu terkasih untuk belajar orang ini. Orang ini namanya Kaleb. Lihat Bapak Ibu punya Alkitab di Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 dari ayat 1, nanti tidak dibaca semua, hanya beberapa poin yang saya akan baca. Yosua pasal 14 yang sudah temukan katakan amin. Oke, saya akan bahas ya gini. Bapak Ibu terkasih, di Yosua pasal 14 ini berbicara tentang pembagian tanah Kanan. Nah, di sini bicara bahwa di ayat 1, ayat 2, ayat 3 dijelaskan pada siapa-siapa dibagi. Nah, di sini dikatakan di ayat pasal 14 ayat 3 dia bilang bahwa suku Lewi tidak diberikan, ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba di Yosua pasal 14 ayat 6 Bani Yehuda di sini namanya Kaleb bin Yefune. Kaleb itu artinya apa? Anjing. Ya, namanya Kaleb itu anjing artinya. Dia itu dilambangkan setia. Oke. Jadi dia hadap Yosua. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih mau tahu siapa Kaleb, itu dia adalah, saya catat di sini, dia adalah salah satu dari 12 pengintai. Jadi ada 10 pengintai yang berkata negatif, 2 yang positif. Salah satunya yang positif itu adalah selain Yosua adalah Kaleb bin Yefune. Nah, dia datang menghadap Yosua waktu itu karena dia merasa dia nggak dapat bagian. Jadi dia bilang gini, engkau tahu, pasal 14 ayat 6, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Nah, rupanya orang ini dia kan memang nggak dapat, tapi orang ini sebenarnya orang yang hebat. Bagaimana saya tahu dia hebat? Dia itu datangin Yosua dengan janji firman Tuhan. Perhatikan baik, ya. Perhatikan, simak dengan baik khotbah saya ini. Dia datangin Yosua bukan sembarangan. Dia datangin dengan sebuah janji dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih. Nah, gini, kemudian dikatakan begini. Di Yosua pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan 5 itu berbicara tentang janji Tuhan. Daerah mana? Saya ke situ sebentar, ya. 1 ayat 3 sampai dengan 5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun dengan baik, dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai Efrat, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Ini janji, ya, janji Tuhan, ya. Oke, saya kembali ke situ lagi. Yosua pasal 14. Nah, dia datang ngomong ke Yosua tentang janji. Gini, dia datang kepada Yosua dengan ngomong janji yang Tuhan kasih. Dan dia ngomong gini, sekarang waktu itu 40 tahun usia dia ketika dia disuruh oleh Musa untuk
mengintai negeri itu. Jadi dia adalah sebenarnya ada budak dari Mesir. Ini bukan orang hebat, bukan orang yang terlatih tentara atau apa. Tidak, Bapak Ibu terkasih, budak. Dia ngomong status dia 40 tahun, yang waktu dia usia 40 tahun dia disuruh oleh Musa untuk mengintai negeri, dan dia bawa kabar yang sejujur-jujurnya. Dia ngomong lagi, sedang saudara-saudaraku bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku suka ini. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi dia ngomong, yang lainnya 10 itu ngomongnya nggak jujur, ngomongnya nggak benar. Tapi dia bilang, saya enggak. Saya mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bapak Ibu berpikir, emang yang lainnya kenapa? Gini loh, Tuhan kan kasih sebuah janji. Faktanya, ketika 12 pengintai dari setiap suku yang dipilih, masing-masing ada calon-calon yang dipilih, yang mewakili dari suku 12 suku bangsa Israel itu pergi mengintai. 10 itu melihat fakta. Apa yang dia lihat fakta? Raksasa, orang enak. Bapak Ibu mau tahu, orang enak itu tingginya kemungkinan lebih dari 2,8 meter. Siapa Goliat? Goliat adalah keturunan terakhir dari orang enak. Orang enak jarinya 6, tingginya 2,6 meter, 2,8 meter. Jadi itu raksasa. Ini manusia biasa. Nah, orang ini ngomong gini lagi. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu, Yosua pasal 1, akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Dia ngomong tentang janji Tuhan lagi. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Nah, dia ngomong sekarang posisi dia. Tadi kan dia bilang 40 tahun. Dia bilang sekarang usia dia berapa tahun? Bapak Ibu dengar. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berarti usianya 85 tahun. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dia ngomong gitu. Dia bilang usiaku sudah tua, 85 tahun. Tapi dengan baik, dia ngomong gini, dia mau minta bagian sama Yosua. Saya suka respon dia itu. 45 tahun sudah berlalu, tapi orang ini tetap positive thinking dan semangat dan percaya diri. Dari mana saya tahu? Dia ngomong gini, pada waktu ini aku masih sama kuat. Dia nggak bilang pada waktu ini usia 85 tahun aku tambah loyo. Nggak ada yang ngomong gitu. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saya suka orang ini. Saya itu Bapak Ibu terkasih, saya itu terinspirasi, termotivasi dengan orang yang berkata begini. Orang ini minta bagian sama Tuhan. Minta bagian sama Yosua. Apa yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Dia nggak dapat bagian. Dia datang ke Yosua, dan dia posisinya seharusnya dia itu dapat dengan mudah. Tetapi pada akhirnya Bapak bisa tahu, dia dapat terakhir dengan berperang. Adakah hari-hari ini Anda jemaat yang bilang pada saya hari ini, saya sudah usia begini Pak Bu, tapi masih saya berjuang dan sebagainya. Oh, ada kakek yang lebih tua dari Anda, 85 tahun. Dia masih percaya dengan janji Tuhan. Anda sudah kehilangan janji Tuhan? Semua pada melongo semua.
ini jemaat Lianto, bukan. Saya kalau berada di jemaat ini, yang saya tahu responnya tuh aktif, jangan pasif. Yang saya suka ini, dia ngomong yang 12 ini yang mau saya bahas. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi dia ngomong sama Yosua, kasih saya daerah Hebron, Kiryat Arba, kota barat daya Yerusalem, kota tertinggi di Palestina, 927 meter dari permukaan laut, 30 km ada di sebelah barat daya Yerusalem. Ini tempat bukan tempat sembarangan. Tempatnya itu mendaki dan naik ke atas. Dan kalau orang mau berperang, capek. Apalagi kakek. Mungkinkah dia bisa berbenah? Tapi saya suka orang ini. Awalnya sudah ngomong, 85 tahun aku masih sama kuat, seperti 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Lalu dia ngomong yang kedua, dia bilang, berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Hebat ini orang. Saya suka orang ini. Benar-benar menginspirasi, mengubah cara pandang pikiran saya terhadap dunia penginjilan. Saya termotivasi dengan orang ini ketika saya membaca Alkitab ini. Ada seorang hamba Tuhan menjelaskan tentang firman ini, dan saya akhirnya berubah sejak tahu firman Tuhan ini. Bapak Ibu terkasih, berpikir Yosua waktu di pasal 14 ayat 13 itu memberkati Kaleb. Katanya dikasih Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Emang Anda Bapak Ibu terkasih berpikir kasih gratis? Tidak, kasih dengan berperang. Halo, kasih dengan berperang. Tapi di 14:14 di situ dikatakan itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang. Kenapa? Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Oh, saya suka ini orang luar biasa. Kalau Anda datang hari ini, Anda tidak nangkap, Anda pulang, Anda sia-sia. Benar-benar, saya mau kasih tahu Anda, saya membahas ini, memberikan Anda visi, sebuah visi ke depan, bagaimana Anda melihat masa depanmu. Saya lihat banyak orang muda tidak punya visi. Dia nggak tahu dia mau kemana dan sebagainya. Dia nggak tahu apa yang Tuhan sediakan buat dia. Dia cuma tahu yang hari-hari yang ada. Dengar baik. Kalau Anda tidak tahu semua sambungan blueprint yang Tuhan kasih buat Anda, nanti bagaimana Anda tahu bagaimana hidup Anda nanti ke depan? Bapak Ibu terkasih, gereja juga sama. Apakah Anda berpikir ini gereja cuma luasnya begini yang Tuhan sediakan buat Anda? Ada puas dengan cuma jiwa 80 orang yang datang? Dengar baik. Di mana imanmu? Kalau Anda berkata, saya yakin tahun mendatang ada 40 jiwa akan dibaptis dan masuk ke gereja ini. Sesuai iman itu akan terjadi. Saya tidak pernah mau berpikir tentang sesuatu hal yang terlalu besar. Kalau Tuhan mau mengerjakan dalam hidup saya, terlalu bisa. Oh, semua orang juga punya impian sama, Pak Bu. Iya, benar. Tetapi faktanya, siapa di antara kita yang masih ingat setiap janji yang Tuhan berikan buat kita? Itu pertanyaan saya. Orang ini nggak sembarangan. Dari awal dia ngomong sama Yosua, dia tuh singgung masa lalu, singgung tentang janji Tuhan. Kalau Anda tahu 10 tahun sudah berlalu, Anda nggak sembuh-sembuh juga. Tapi Anda tahu ada janji Tuhan, oleh biru-biru kamu sembuh. Harusnya tahun ke-10 ini yang terakhir kamu sembuh. Kalau Anda bilang, saya sekian tahun saya ngontrak, sekian tahun saya kerja sama orang. Bapak Ibu terkasih, Anda mau tahu?
Satu hal, firman Tuhan bisa mengubahkan hidup Anda. Anda tuh anak muda yang tadi main gitar. Anda belum tahu saya siapa kan? Saya kasih tahu Anda saya siapa. Saya tumbuh besar, berangkat ke Jakarta, jadi anak nakal di situ. Suatu hari singkat cerita saya bertobat. Saya nggak tahu apa-apa tentang diri saya. Saya cuma tahu suatu hari saya hadir di gereja hari Minggu. Ada orang Texas, rambut gondrong diikat, pakai sepatu koboi. Orang nyanyi, dia berbahasa roh. Harus kan ikut nyanyi, tapi dia nggak nyanyi, dia berbahasa roh. Saya perhatikan gerak-gerik ini orang. Lalu dia main piano. Dia mahir sekali main piano. Sambil main piano, dia bermarifat. Dia kasih tahu ini si A, gembalanya dia ngomong. Dia ngomong tentang gembala, dia ngomong lagi tentang si B. Tahukah Anda anak muda, saya ada orang ketiga yang dia tunjuk, kamu berdiri. Saya bingung, kenapa saya? Kalau Tuhan sekali berbicara, itu pasti terjadi. Dia sampaikan pada saya masa lalu saya, masa sekarang, dan masa akan datang. Firman Tuhan yang mengubahkan saya akhirnya hari ini menjadi seorang penginjil. Dia nubuatkan saya, kamu akan terbang dari satu tempat ke satu tempat, melewati lembah dan gunung-gunung. Ya, itu semua sudah terjadi. Saya lebih dari belasan tahun sudah dalam penginjilan. Itu semua sudah terjadi. Saya sudah lihat itu semua. Tuhan punya janji itu luar biasa. Dia sediakan buat kita. Tapi seringkali kita lupa dengan janji itu karena persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan. Harusnya sikap kita ketika kita tidak mendapat bagian kita, ketika kita tidak mendapatkan apa itu dijanjikan itu, mari berdoa. Ingatkan Tuhan apa yang Tuhan sudah janjikan buat Anda. Salahkah? Tidak ada yang salah. Amin. Matius pasal 7 ayat 7 bunyinya apa? Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu perintah Tuhan Yesus. Nggak ada yang salah. Justru kalau hari ini Anda tidak pernah ingat janji-janji Tuhan itu, bagaimana Anda bisa mendapatkan pegunungan ini? Jangan bisa. Berikutnya, itu perkataan itu diulang-ulang. Perkataan itu adalah gini. Because that he wholly followed the law God of Israel. Karena dia sepenuhnya mengikuti, bukan akan mengikuti, mengikuti, follow it, ada idenya, the law God of Israel. Ini membuat dia berhasil. Saya banyak perhatikan orang hari-hari ini ikut Tuhan kalau lagi enak, ikut Tuhan kalau semua baik-baik, ikut Tuhan kalau semua aman-aman saja. Dan kemudian ketika sudah diberkati, dunia menarik orang itu keluar dari gereja. Dunia menarik orang itu keluar dari Tuhan. Ini orang, Alkitab mencatat berulang kali. Saya tadi udah bilang, lebih dari sekali saya baca itu perkataan ini. Kaleb mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saya ulang, dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau berhasil, Anda mau sukses, lihat sini semua, jangan lihat ke sana. Anda harus ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Mana suaranya? Amin. Kalau ikut Tuhan dengan sepenuh hati, berarti kamu hari Minggu gak usah dikasih tahu kamu sudah ada di sini dan kamu dengar firman Tuhan di gereja ini, atau di gereja yang lain di tempat Anda beribadah. Kalau Anda ikut Tuhan dengan sepenuh hati, nggak usah dikasih tahu tentang masalah Anda membaca kitab atau tidak.
Tadi saya sudah bilang, Kaleb itu namanya artinya anjing. Dia dilambangkan setia. Dia ikut Tuhan, nggak setengah-setengah. Saya lihat ada orang ikut Tuhan setengah-setengah. Orang Tongin, contohnya salah satu ya. Satu udah nyembah Tuhan, satu sisi dia nggak enak sama akongnya lah, siapanya lah. Ada acara sembahyang kubur, ikut lagi sana dan sebagainya. Pak Bu, dengan baik, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu nggak bisa Tuhan sebelah, dunia sebelah, ataupun agama yang lain sebelah, nggak bisa. Kalau kamu mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nggak peduli kamu mau diusir dari keluarga, itu harga yang harus kamu bayar. Kamu mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati, nggak setengah-setengah. Nggak usah kita mau baru dinasihatkan dan sebagainya. Oh, nggak perlu. Alkitab yang akan menasihati Anda, firman Tuhan akan menasihati Anda. Kalau Anda ikut Tuhan dengan sepenuh hati, ada janji Tuhan, Anda ambil janji itu, Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini janjimu, aku meminta pembunuhan ini. Tuhan akan dengar dan kasih. Persoalannya, ada banyak orang tidak mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang dunia menarik, sudah hilang. Saya lihat banyak anak muda di Kalbar. Dulu saya tahu dia seorang pemusik, melayani gereja. Sudah dewasa, sibuk kerja. Ditanya soal pelayanan, bukan satu saya temukan, banyak. Saya prihatin yang orang begitu. Itu orang nggak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak menghakimi. Saya mau kasih tahu Anda begini. Kamu dulu besar dengan melayani Tuhan. Harusnya udah dewasa tetap melayani Tuhan. Amin. Loyo banget. Saya dari Ngabang, Bapak Ibu. Anda cuma rumah dekat-dekat sini, jangan kalah dengan saya. Nanti saya pulang lagi ke Ngabang, Bapak Ibu. Tolong aja loyo-loyo begitu. Lihatnya nggak enak gitu. Dengan baik. Kalau Anda dari kecil, Anda remaja, pemuda melayani Tuhan, dewasa, tetap jangan lupa melayani Tuhan. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Udah menikah, pindah. Ya ampun. Ikut Tuhan dan sepenuh hati. Berpindah gara-gara wanita. Berpindah gara-gara laki-laki. Ikut Tuhan gak sepenuh hati. Janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat kamu hilang. Bagaimana kamu mau ngomong sama Tuhan, berikan aku pergudangan itu? Nggak akan bisa. Hanya orang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati yang akan memperoleh setiap janji Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Kemarin hujan, parah hujannya. Doa, berubah. Tetap kami pergi jalan sampai di lokasi PAL 20. Berhenti. Udah senang saya. Begitu naik motor, masuk ke dalam, hujan lagi. Hanya basah semua. Sepatu basah, itu semua basah dan sebagainya. Hari ini saya tetap tidak menyerah. Pagi udah bangun, lihat dari kamar hotel, mendung lagi, berdoa. Tapi saya tetap ingat janji Tuhan. Saya tetap ingat janji Tuhan. Istri dan saya berdoa, Tuhan, minta cuaca baik. Sudah banyak hujan, udah banjir. Bayangkan tadi malam lewat banjir di sebelum Ngabang itu. Saking hebatnya itu banjir. Mobil melaju, tiba-tiba plat mobil bisa hilang. Sampai hotel saya lihat, mana plat mobil saya? Mungkin jemaat mengetawakan saya. Saya bingung. Sudah saya di Ngabang, saya bingung lagi mau bikin di mana. Saya bukan orang Ngabang. Mau telepon Mantok. Mantok lagi sibuk dengan sawitnya. Saya nggak bisa telepon dia. Saya mau tahu di mana. Saya nggak ngerti. Saya bukan orang Ngabang.
Cari di GPS, nggak ada Pak, di GPS nggak ada. Kalau Jakarta gampang, saya akan langsung ke sini, ke sini, ke sini. Saya gampang, saya tahu Jakarta. Itu tempat rumah saya di sana. Bapak Ibu terkasih, saya tidak pernah menyerah dengan janji Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Dengan baik, Tuhan itu baik. Makanya saya datang di Tuhan dan percaya, saya bilang, Tuhan kasih kami matahari yang terang. Lagi dalam perjalanan ke sini matahari terang. Saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Karena itulah Engkau selalu menggenapi janjimu. Hal simpel loh Bapak Ibu. Jangan hujan. Hal simpel loh. Sekarang saya sedang membahas hal yang besar. Pegunungan. Bapak Ibu tahu itu pegunungan apa? Itu daerah. Bapak Ibu tahu itu bukan berbicara kalau dibangun rumah cuma satu rumah. Itu bukan berbicara satu kafling, tapi itu bicara daerah yang besar. Ini orang saya suka. Dia punya sikap melihat sesuatu dari Tuhan itu. Dia percaya kalau Tuhan itu kalau sudah janji pasti dia genapi. Makanya sikap dia tidak pernah menyerah dengan janji Tuhan. Dia datangin Tuhan dengan ngomong kepada Tuhan itu janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan. Sampai Tuhan ingat apa yang telah dia ucapkan kepada orang Israel. Tuhan, si Kaleb ini ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Seberapa banyak Anda mengulang janji Tuhan? Anda baca, Anda ngomong sama Tuhan. Ya baik. Saya hari ini nggak membahas tentang bagaimana Anda terkoneksi dengan Tuhan. Saya di sini hari ini saya membahas tentang visi Tuhan yang Tuhan mau berikan buat Anda. Kalau Anda tangkap puji Tuhan, kalau tidak ya sudah. Begini, kalau Anda punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, Anda akan seperti kayak saya. Bangun pagi, kau lihat jendela, lihat apa? Kau ngomong sama Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan. Hari ini pelayanan di Liantong Tuhan. Apa yang kau mau sampaikan? Buku catatanku banyak Tuhan. Tapi nggak mau aku ngomong yang apa yang ku bisa. Aku mau ngomong apa yang kau mau taruh pada jemaatmu di sini. Karena kalau khotbah secara teori, kita semua pengkhotbah, kita menguasai dari semua catatan kita yang kita sudah buat, apapun dan sebagainya, pelajaran yang sudah kita pelajari dan sebagainya. Lalu kita dengan percaya diri kita bisa mengkhotbahkannya. Itu secara teori. Tapi secara roh, saya nggak bisa begitu. Saya datang ke Tuhan, saya ngobrol sama Tuhan. Dan saya akan ngomong pada Tuhan, Tuhan apa yang kau mau di sini dilakukan dan sebagainya. Kayak seperti sebuah penjara di Palangkaraya. Sebelum saya pergi ke situ, saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau kerjakan di sini? Tuhan kasih tahu saya, ada di situ satu orang, kamu nanti ngomong sama dia bahwa orang ini sudah kecewa berat, dia mau bunuh diri. Waktu saya masuk, saya khotbah. Habis saya khotbah, saya ngomong di depan banyak orang. Siapa di sini orangnya? Maju ke depan. Semua pada melihat. Siapa? Ujung. Orang masih remaja atau pemuda, masih umur kurang lebih 20 tahun, datang ke sini depan, nangis hancur. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Dia mau bekerja lewat diri Anda. Bukan evangelis Hendrik saja yang bisa, Anda juga bisa. Kalau Anda terhubung dengan Tuhan seperti kayak saya. Ya, seperti saya waktu dulu saya ingat sekali bulan Desember saya menubuatkan anak yang main bendera itu. Tadi saya lagi berdiri di situ. Di mana kamu orangnya? Yang main bendera itu tadi? Hah? Kok malah di luar? Masuk sini. Saya merubah kebiasaan saya. Kalau Tuhan saya lagi berbicara sama kamu, biasa saya alkohol saya akan ngomong. Kau lihat saya, bro, berdiri. Waktu saya berdiri di situ, saya lihat kamu main bendera. Dan saya sangat yakin apa yang Tuhan ucapkan buat kamu pasti akan terjadi. Kamu akan jadi seorang hamba Tuhan. Kamu akan jadi seorang hamba Tuhan. Dan kamu akan mengenyam pendidikanmu bukan di sini, nanti di luar. Saya sangat tahu Bapakku akan membawa kamu ke arah sana. Nanti kau udah jadi baru kamu telepon saya, bilang, Om, saya sudah di sini, Om. Karena Bapakku nggak pernah salah. Dengan baik.
Tuhan akan memakai kamu jadi seorang gembala. Ingat itu. Tuhan akan pakai kamu, bro. Silakan duduk. Pegunungan itu besar. Orang ini sudah tua. Tetapi satu hal, saya terlalu yakin dan percaya bukan karena dia hebat berperang, karena dia orang terlatih. Itu lawannya tuh ada raksasa 2,8 meter tingginya. Dan orang enak nih, orang semua yang terlatih. Bapak Ibu sudah membaca kota yang besar dan berkubu. Berarti ada benteng-benteng dibangun di situ. Kakek mau naik ke atas untuk berperang. Sering kali orang berpikir bahwa ketika dia melihat janji Tuhan, dia berpikir di otaknya bahwa dia harus melakukan ini, dia harus melakukan ini, dia harus melakukan ini, dia harus melakukan ini. Kadangkala memang ada yang harus Anda lakukan. Tetapi saya mau membahas dari mimbar ini dan berkata dengan baik. Buka Alkitab Anda di Roma pasal 5 ayatnya yang ke 20. Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi makin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana bersama-sama katakan kasih menjadi berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu terkasih, saya kembali ke Yosua 14. Bapak Ibu tahu, orang boleh tua, orang boleh punya kekuatan, lawannya hebat, lawannya besar. Saya pelajari Bapak Ibu terkasih di dalam semua sejarah di Alkitab, saya cuma menemukan satu, bahwa bangsa Israel bukan bangsa yang hebat berperang. Bukan bangsa yang kuat, bukan. Tetapi cuma satu, belas kasihan dan tangan Tuhan menyertai bangsa itu, sehingga mereka menang. Yang mana saya mau bahas di sini adalah kasih karunia Tuhan selalu tersedia buat orang percaya. Pak, Bu, mana bisa dia menang lawan musuh-musuh yang hebat, besar dan sebagainya? Saya menemukan kalau di dalam cerita kitab yang ada cuma nyanyi-nyanyi keliling-keliling. Roboh temboknya. Lagi dia bersiap, dia tiup sangkakala apa semua. Lalu apa yang terjadi? Bisa saling menusuk. Lalu ada yang lebih lucu lagi, batu turun dari langit menghujani semua. Jadi itu semua saya mau ngomong, persoalannya bukan di kemampuanmu. Halo, bukan di kemampuanmu, tetapi oleh kekuatan Tuhan. Tangkap itu Bapak Ibu terkasih. Saya umur sudah gak muda lagi Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih boleh lihat saya begini, 2 tahun lagi sudah tua. Tapi saya punya spirit, nggak akan lebih kalah sama Anda yang 20 tahun. Enggak. Saya punya spirit, tetap saya menyala, tetap saya mau ikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Visi yang saya minta sama Tuhan selalu besar, dan saya selalu percaya Tuhan, dengan engkau akan mampu. Walaupun kadang Bapak Ibu terkasih, mana ada orang yang bisa mengingkari. Kemarin lewatin hutan-hutan, lewatin mana jalur berbatu, orang kita dibonceng begini, kita tahan pakai tangan, pulang semua sakit semua. Saya mau ngomong malu, lucu. Tetapi satu hal, saya sadar fisik saya nggak seperti dulu lagi. Tetapi cuma satu, saya tahu Tuhanku nggak pernah berubah. Tuhanku nggak pernah berubah, dan Dia selalu menyertai saya. Buktinya di Minso kemarin, ada orang sakit tiroid di leher, ibu-ibu orang Batak, cuma tunjuk-tunjuk, ngomong-ngomong dalam nama Yesus, sembuh. Tuhanku nggak pernah berubah. Tuhanku tetap punya kemampuan yang sama. Cuma tergantung di sayanya, masih percaya kepada Dia, apakah Dia bisa memberikan saya pegunungan itu atau tidak. Persoalannya ada di saya. Tuhan yang selalu tersedia. Tuhan yang selalu tersedia hal yang besar untuk saya lakukan. Cuma
persoalan di saya, apakah saya masih percaya bahwa saya bisa melakukannya atau tidak? Seharusnya setiap orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Itu Alkitab ngomong. Saya bisa ngomong gitu karena saya baca Alkitab. Kalau setiap orang dipimpin oleh Roh Tuhan, berarti Roh Tuhan ada pada dia. Dia bisa melakukan sesuatu bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa. Kurang responnya. Ibu gembala depan sini yang haleluya, amin. Belakang, aduh. Nanti ikut saya pulang ke Ngabang lah. Ya, biar rasain 2 jam. Biar rasain. Saya nyetir sendiri, nggak disetirin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, gini. Kalau Roh Tuhan ada dalam diri Anda dan dia beroperasi dalam diri Anda, Roh Tuhan itu bekerja dalam diri Anda, seharusnya membuat Anda tidak biasa-biasa, tapi menjadi luar biasa. Ketika Anda mendoakan orang-orang itu pasti sembuh. Ketika kamu mengerjakan apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil. Karena ada Roh Tuhan menyertai kamu. Kamu nggak percaya, kamu buktikan saja. Kenapa saya selalu percaya diri? Kalau orang atau maju ke depan, saya selalu bilang, kamu sembuh dalam nama Yesus. Roh Tuhan ada pada saya. Kemarin Desember yang saya doakan, siapa? Angkat tangan. Ada orang di sini? Ada yang disembuhkan? Ada yang kembali beribadah di sini lagi? Nggak ada. Saya mau bilang begini, kalau Tuhan ada dalam dirimu, janji Tuhan sebesar apapun, kamu boleh bilang kamu nggak mampu, tetapi kalau kamu punya iman seperti Kaleb, kamu akan mendapatkan itu, dan itu akan menjadi milikmu. Cuma persoalannya, banyak orang ragu dengan janji Tuhan yang terlalu besar. Dia memandang itu besar, dia melihat dia kecil. Kalau kamu melihat terus kapasitas dan kemampuanmu, kamu gak akan bisa. Tetapi kalau kamu melihat Tuhan yang besar, kamu melihat kemampuan Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, akhirnya menjadi anggur, berjanji atas air, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang timpang, dan lain sebagainya. Kamu kan bisa, kamu kan bisa, kamu kan bisa. Oh, saya sangat percaya pada Tuhan. 10 orang dari berbagai suku, Bilangan pasal 14 itu memberikan report yang negatif, pada akhirnya mati semua. Tuhan habiskan mereka semua, nggak kasih sisa. Kenapa? Tuhan nggak suka generasi yang negatif tinggi. Kalau kita lagi mau membangun sesuatu atau apa buat Tuhan sebenarnya, orang itu selalu ngomong, wah ini nggak bisa, ya jangan bikin tong lebar gerejanya. Orang selalu memberikan report negatif tinggi. Pada akhirnya Bapak Ibu bisa melihat Bilangan pasal 14 ayat 30 cuma tercatat 2 orang masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain habis semua. Tuhan dari sini mau kasih tahu pada kita, apa sih yang kamu percaya ketika kamu melihat sebuah janji yang besar? Apa sih yang kamu percaya? Dirimu, kemampuanmu, kondisimu, atau kamu mulai belajar untuk memandang Tuhan bahwa Dia kalau menyertai Anda tidak mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Israel punya bangsa keliling di padang gurun. Saya catat di sini 40 tahun. Sebenarnya jujur kamu dijalani, Bapak Ibu lihat petanya, 2 minggu jarak tempuhnya selesai semua. Tuhan kasih mereka, biarkan mereka keliling, lewatin ini, lewatin itu dan sebagainya. Kenapa? Karakter mereka perlu diproses. Mental mereka belum siap untuk langsung masuk ke tanah Kanaan 2 minggu, nggak siap. Tuhan ubahkan di jalan. Sementara ini satu mati, mati. Sisa cuma 2 orang yang beriman. Itu yang masuk. Yang lainnya habis, selesai semua. Di sini Bapak Ibu bisa tahu bagaimana hari ini
ada jalan yang sebenarnya kamu bisa dapat dengan mudah kalau hanya kamu mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Kamu ikut Tuhan dengan tidak sepenuh hati, dengan baik. Di mimbar ini saya mau ngomong, kamu akan diajak putar-putar, sampai ini udah habis, sampai baru terakhir kamu bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, aku menyerah, Tuhan, aku percaya pada Engkau dan semuanya. Di situ baru Tuhan bekerja. Lalu kemudian kamu berpikir, kenapa selama ini saya nggak tahu bahwa Tuhan maunya saya tuh nanam sawit di sini dan saya jual begini dan begini. Kenapa saya nggak tahu? Ya, karena kamu sedang diajak Tuhan berputar-putar dulu. Karena kamu nggak taat. Karena kamu nggak percaya sama Dia. Karena kamu nggak ikuti Dia dengan sepenuh hati. Tuhan kau mau memproses orang suka hati Dia. Tuhan bisa ngajak kamu putar-putar 40 tahun. Putar sampai habis, semua habis, semua habis. Dan pada akhirnya kamu bilang, kok begini Tuhan? Di saat kamu merendahkan hati, kamu percaya janji Tuhan itu ya dan amin, jalan akan dibukakan buat kamu. Saya dari mimbar ini mau berkata, saya minta pemain musik maju ke depan. Dari mimbar ini saya mau berkata begini, janganlah kamu diajak Tuhan putar-putar, habis semua, capek. Tujuannya padahal kamu pikir, tadi itu coba saya tahu ini. Ya coba kalau kamu tahu, tapi Anda tidak tahu. Bapak Ibu terkasih, jangan membatasi Tuhan dengan janji-janji yang Dia berikan. Setiap Anda baca firman Tuhan, apalagi Anda yang masih berjiwa muda, setiap firman itu Tuhan berikan buat orang percaya. Kamu akan bisa masuk ke dalam satu dimensi iman ketika kamu sering baca dan merenungkan firman Tuhan. Saya lihat generasi sekarang, Ibu Gembala, jujur ya Bu, pelayanan keliling kemana-mana dengan kelompok anak muda. Waktu saya melihat mereka loncat-loncat di panggung ini, Roh Kudus bilang sama saya, mereka nggak baca kitab semuanya. Saya cuma nggak mau menelanjangi mereka di tempat umum aja. Jadi saya dengan santai. Suatu hari pelayanan di Lembah Bawang, mereka semua maju. Saya sengaja tantang, di sini siapa yang baca kitab setiap hari? Saya kasih kamu hadiah. Benar, saya ambil dari mobil saya. Tidak ada satupun. Bagaimana kamu tahu Tuhan sediakan pegunungan buat Anda? Stop dulu. Bagaimana kamu tahu Tuhan sediakan kamu pegunungan kalau kamu tidak baca kitabmu? Jawab saya. Bagaimana kau tahu? Tidak ada satupun yang baca kitab. Saya courting seminggu 5 kali, tidak ada juga. Seminggu 3 kali, nggak ada juga. Pertanyaan saya, kalau gitu ngapain nanti kamu loncat-loncat di depan panggung nyanyi-nyanyi Yesus dari surga? Kenalkah sama kamu? Orang yang tidak baca kitab, tidak baca firman-Nya. Saya kalau bilang saya cinta Dia, berarti saya dengar omongan Dia. Kalau Anda bilang Anda cinta Yesus, omong kosong kalau kamu nggak baca kitabmu. Ada yang tersinggung? Bagus. Lihat saya. Kamu bilang kamu cinta Yesus, mulailah besok pagi. Sebelum kamu ke kebun, kemanapun, ke oto, buka kitabmu. Amin. Bertemu dengan Tuhan. Amin. Bertemu dengan Tuhan, supaya kamu tahu Tuhan sediakan pegunungan buat kamu. Kamu tahu dari mana Tuhan? Kamu tahu bagaimana janji Tuhan? Silakan. Boleh ini saya. Bagaimana kamu tahu setiap janji yang Tuhan mau sediakan buat kamu? Bagaimana caranya kamu bisa meraih janji itu? Semuanya terajarkan di Alkitab.